panen kan ya, baru bisa ya. Iya, dan sekarang kan lagi rata-rata gagal panen. Nah, ini yang jadi Oh, masalah. tantangan baru lagi ya ini ya, kendala baru Iya, lagi ya. Udah musiman, terus ada tapi musibah ya, seperti itu ya. mm, Oke, oke. Mungkin kita next nih ada dari teman-teman dari apa nih Kak SMI Kediri. Dengan siapa di sini? Halo, dari teman-teman KSMI. Oh, belum ada respon ya. Nah, mungkin di sini ada Kak Muzaki. Oke, mungkin belum ada respon ya. Di sini juga ada iya, Pak. oke ini. Oke, gimana nih Pak di koperasi saat ini nih Pak? Kita diskusi santai Eh, aja dulu ya. maksudnya gimana ini? Ya, apa namanya? Yang mana? Apakah mungkin ada pengen hal yang apa tergambar gitu ya dari ketika koperasi melakukan digitalisasi itu bagaimana gitu ya. Mungkin nanti aku bisa jelasin seperti itu, Pak. Ya, ini kalau kebetulan kan kita sedang bahas aplikasi untuk koperasi ya, Pak ya. Iya, Pak. Sebenarnya yang jadi PR kita di 2 tahun terakhir sebenarnya, kenapa kemudian hari ini kita ikut bergabung dengan Zoom hari ini, kita emang saat ini tuh memang sedang mengembangkan ke arah situ dan ternyata pada kenyataannya untuk itu kita memang butuh waktu lama karena memang kondisi base data kami itu memang dari awal yang memang kita apa ya kita buat dari manual ya, belum tersistem dengan baik. Ya, ini yang kemudian ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi baru seperti yang kami inginkan, ini menjadi kendala. Gitu. Nah, kita sudah mengeluarkan biaya yang besar untuk eh, digitalisasi koperasi kami, namun kita masih terkendala itu. Gitu, sehingga harapannya nanti apakah Sakti ini bisa jadi solusi atau nanti kita tetap akan melanjutkan yang sudah berjalan gitu. Oke, oke, Pak. Ya, ini nanti mungkin Bapak yang menjawab ya apakah ini jadi solusi atau tidak ya. Karena kan nanti saya akan menjelaskan dari in company profile-nya, bagaimana aplikasi yang ada di Sakti seperti itu. Tapi berarti kan keinginan dari teman-teman koperasi adalah terintegrasi ya dari sebuah sistem ya data-data dari anggotanya mungkin ya untuk lalu produk-produk simpanan pinjaman dan lain-lain gitu ya terintegrasi dalam satu sistem seperti itu ya Pak ya. Jadi biar memudahkan. Iya, betul. Karena ini juga sebagai akreditasi kami di mata anggota juga bagaimana apa yang mereka sudah amanahkan kita itu bisa kita jaga dengan baik sehingga kita tidak hanya menyampaikan secara lisan saja, bahkan anggota itu bisa sewaktu-waktu bisa cek berapa simpanan, kalau misal ada angsuran, sudah masuk angsuran ke berapa, dan sekilas tadi saya lihat ternyata dengan aplikasi Sakti juga sudah terintegrasi dengan QRIS misalnya, kemudian pembayaran lain sebagainya. Kalau kita berkaca pada lembaga keuangan lainnya, ini menjadi menarik di kami, tentu karena memang kita menginginkan hal yang seperti itu di koperasi kami, begitu Pak. Ya, oke. Mungkin tanpa mempersingkat waktu ya mungkin aku mulai menjelaskan ya untuk ini izin share screen. Nah, baik. Mungkin
saya ingin mengenalkan dulu sih apa itu PT Sakti ya, PT Sakti Kinerja Kolaborasindo seperti itu atau perusahaan yang mendevelop atau membuat si aplikasi Sakti ini seperti itu. Nah, baik PT Sakti atau PT SKK adalah suatu perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak ya untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Nah, PT SKK juga adalah suatu perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi SKI ISO 27001 versi 2013. Yang mana ini adalah suatu sertifikasi ISO yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional untuk sistem keamanan data ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu cek nih ya, kalau nanti ada waktu senggang nih, ngecek di IDX Coop, itu adalah suatu program yang digagas oleh kementerian kita satu-satunya yang sudah berstandar ISO 27001 perihal keamanan data. Serta kami juga sudah terdaftar ya untuk aplikasinya di Kominfo. Seperti itu. Dan saat ini kami sudah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggotanya dalam satu ekosistem sakti secara nasional seperti itu. Untuk menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Saktiling. Nah, PT Sakti itu adalah suatu perusahaan konsorsium ya yang didirikan oleh Koperasi Indonesia, Koperasi Besar Indonesia sebagai pemegang sahamnya yang didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Makanya mungkin untuk update-update perihal koperasi ya, mungkin dari aplikasi-aplikasi lain Sakti termasuk cepat ya karena ya pemilik-pemilik dari perusahaan Sakti ini adalah para koperasi-koperasi besar Indonesia seperti itu yang menggagasnya, yang mendirikan PT Sakti. Dan kita juga memiliki visi dan misi ya untuk kedepannya, yaitu adalah membentuk ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Gimana sih untuk bisa menuju visi tersebut ya, Bapak Ibu? Nah, berarti kan harus ada misinya. Itu kita memiliki tiga misi. Di sini ada menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Aplikasi ini tidak berkembang sendiri. Kita bekerja sama dengan instansi, perusahaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Yang terakhir memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra sakti. Apabila nanti teman-teman koperasi ya sudah bergabung menjadi mitra dari sakti, itu akan mendapatkan pendampingan Bapak Ibu dan edukasi perihal aplikasinya seperti itu. Nah, sini beberapa kerjasamanya yaitu yang pasti kita bekerja sama dengan program IDX Coop ya dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kita juga bekerja sama dengan Dekopin, dinas-dinas terkait, lalu beberapa bank, dan beberapa perusahaan lainnya untuk apa namanya mensupport ya dari pengembangan aplikasi Sakti ini seperti itu. Nah, di sini ada peta persebaran pengguna aplikasi Sakti itu sudah dari Sumatera Utara sampai ke Papua. Nah, dan ada beberapa koperasi yang di Timor Leste atau Credit Union ya di Timor Leste seperti itu. Penggunanya sudah 1 jutaan lebih dan pengguna koperasinya ada 400 lebih koperasi di seluruh Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu misalnya kepo nih, ada koperasi apa saja ya. Nah, ini bisa pindai kiat untuk melihat detailnya dan juga mungkin kalau mau bisa cek di sakti.link webnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa mitra CU dan koperasi yang sudah bermitra dengan Sakti. Di sini ada beberapa CU dan koperasi di Jawa Barat. Contoh-contohnya ya, yang mana mungkin bisa dijadikan apa namanya tempat studi banding gitu. Bagaimana sih di koperasi tersebut penerapan aplikasi Sakti di sana seperti itu ya.
untuk membantu koperasi mereka seperti itu. Dan di sini ada beberapa koperasi di Jakarta, DIY, Jawa Tengah, Banten, lalu di Jawa Timur, lalu di Bali, Maluku, beberapa koperasi di Sumatera dan Kalimantan, Lampung, Bangka Belitung. Ini hanya contoh ya, mungkin nanti bisa cek di sakti.link/pagar mitra. Nah, di situ udah ada listnya untuk koperasi-koperasi yang sudah bermitra dengan Sakti seperti itu. Nah, setelah pengenalan dari Saktinya, kita akan dari PT Saktinya kita akan mengenalkan nih untuk aplikasinya seperti itu. Aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi. Nah, di sini ada dua ya, kita biasa bagi menjadi dua itu adalah aplikasi core system dan aplikasi mobile untuk anggota. Seperti itu. Core system itu untuk operasionalnya. Nah, biasanya yang untuk operasional koperasi kita sebut Sakti Online. Aplikasi platform ini adalah aplikasi utama yang melayani apa dari layanan digital untuk bisnis koperasi meliputi beberapa fitur untuk simpanan, pembiayaan, konvensional maupun syariah, lalu retail, produksi, jasa, e-commerce, dan lain-lain. Sakti mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital yang terintegrasi dengan lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan real time. Nah, aplikasi Sakti Online ini dibagi menjadi dua, konvensional dan syariah. Konvensional adalah untuk koperasi simpan pinjam yang berbasis konvensional mengelola data anggota, simpanan pinjaman keuangan, hingga fitur perhitungan jasanya. Dan di sana sudah dilengkapi ya apabila di koperasi Bapak Ibu itu ada skema simpanan harian, berjangka dan deposito, di aplikasi Sakti sudah memadai hal tersebut. Nah, lalu di sini juga ada untuk yang syariahnya yang biasanya digunakan oleh KSPPS ya atau mungkin beberapa koperasi yang BMT seperti itu yang mengelola juga sama mengelola keanggotaan, simpanan, pembiayaan, accounting, laporan hingga perhitungan berdasarkan nisbah seperti itu. Dan untuk akad-akad dalam skema pinjamannya pun sudah disesuaikan ya, mungkin ada akad mudharabah, murabah dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk koperasi konsumen bagaimana gitu ya. Nah, di sini ada Sakti Multi Usaha yang merupakan aplikasi bagian dari platform Sakti yang fiturnya itu untuk skema retail dengan fitur meliputi manajemen persediaan barang jasa, penjualan, lalu ada aplikasi iOS, invoice, pencatatan pembelian barang, pembuatan laporan keuangan penjualannya, seperti itu. Nah, kita masuk ke aplikasi anggotanya nih. Setelah tadi udah membahas perihal anggota aplikasi-aplikasi untuk operasional ya, untuk pengelolaan anggotanya, lalu keuangannya, lalu mungkin retailnya. Nah, di sini ada aplikasi Saktiling nih, yaitu aplikasi yang digunakan untuk anggota. Di sana ada menu berbagi kemanapun dan kapanpun. Itu jadi sesama anggota koperasi bisa saling berbagi saldo ya. Jadi nanti di sana kita sebutnya kayak skema, jadi kayak Dana, kayak OVO gitu ya. Di situ ada dompet digitalnya. Kita biasa sebut rekening ponsel anggota seperti itu. Nah, itu bisa digunakan nih oleh si anggota koperasi untuk bayar simpanan wajib seperti itu. Untuk bayar apa namanya angsuran, lalu untuk melakukan pembelian kayak token listrik, PDAM dan lain sebagainya. Dan di aplikasi Saktiling ini juga anggota bisa ngecek ya rekening mereka nih. Oh, dana mereka di yang sudah dikeluarkan ya selama menjadi anggota, simpanan wajib yang sudah mereka bayarkan berapa sih gitu ya. Lalu habis itu mungkin kalau dia juga nyimpan simpanan sukarela atau simpanan harian sudah berapa sih gitu. Nah, di situ bisa dicek untuk rekeningnya seperti itu. Jadi setiap anggota bisa memantau ya untuk rekening mereka di koperasi. Nah, kita juga sudah didukung oleh QR Sakti. Jadi sesama aplikasi Sakti itu bisa menggunakan QR, jadi lebih mudah.
Nah, di sini juga bisa buat top up e-wallet, OVO, link aja, Dana, dan lain-lain. Dan aplikasi ini sudah, karena sudah terdaftar ya, jadi bisa di-download di App Store ataupun Play Store, seperti itu. Mengikuti device yang digunakan oleh anggota. Nah, sebuah aplikasi kayak seperti m-banking lah ya, m-bankingnya koperasi, itu pasti ada dashboardnya ya Bapak Ibu. Nah, Saktiling ini juga itu ada dashboardnya, yang mana ini akan digunakan oleh staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat nih transaksi anggota koperasi di Saktiling. Jadi untuk memantau Saktiling. Seperti ya mobile banking BNI atau BCA pasti ada dashboardnya seperti itu yang dari tim bank untuk mengecek nih transaksi dari para nasabahnya. Seperti itu. Dan ini akan dikelola oleh teman-teman koperasi, bukan dari tim Sakti. Jadi teman-teman koperasi yang memantau. Dan di Saktiling Dashboard juga bisa menampilkan informasi terkait keanggotaan, lalu ada juga memiliki fitur EKYC, yang mana bisa mengenal ya calon anggota atau mungkin calon nasabah, calon anggota dari mengidentifikasi kartu identitas mereka, seperti itu. Apakah terdaftar atau tidak di Dukcapil. Jadi kita sudah bekerja sama seperti itu. Jadi bisa ngecek nih KTP-nya asli atau palsu. Nah, lalu setelah membahas aplikasi untuk apa namanya koperasi, nah di sini juga ada aplikasi untuk UMKM atau mungkin anggota yang memiliki UMKM kan seperti itu. Kita sebutnya Laci. Laci merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, accounting, laporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnisnya seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan oleh anggota koperasi atau UMKM. Nah, mereka juga bisa menggunakan fitur Racimart, yang mana ini adalah layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha menjual produknya secara apa produk-produk kreatifnya secara online. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu mungkin pengenalan singkatnya seperti itu ya untuk apa namanya sebelum nanti saya membahas nih langsung dari sisi aplikasinya ya. Mungkin Sakti Online itu seperti apa, Sakti Link itu seperti apa, seperti itu. Nah, di sini ada apa kontak informasi dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo atau PT SKK. Kita berkantor di tiga tempat ya Bapak Ibu, ada di Bukit Cimanggu City di Bogor Jawa Barat, lalu di Jalan DI Panjaitan nomor 62C di Probolinggo Jawa Timur, lalu di Jalan Kawayan Raya Soekarno-Hatta Bandung Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu juga bisa kontak ya nomor support kami di 0821 1990 8896. Mungkin bisa dicatat Bapak Ibu, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut ya dengan tim Sakti. Bagaimana sih nanti penerapan aplikasi Sakti di koperasi mereka seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa cek ya sosial media kami. Mungkin tadi sudah diingatkan juga ya oleh moderator kita ya Mas R. Perihal sosial media kami itu ada Facebook, habis itu di YouTube, habis itu di Instagram ya di sakti.center. Mungkin untuk menyiapkan materi selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas R ya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau sesi tanya jawab terlebih dahulu, dipersilakan Bapak Ibu. Hai, terima kasih Mas Ray. Kalian juga nunggu persiapan teknisnya ya. Nah, mungkin boleh gitu kita ngobrol-ngobrol dulu atau mau tanyain dulu untuk seputar tadi dari company profile yang sudah disampaikan oleh Mas Rehan. Atau mungkin nanti jangan lupa juga Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir ya. Karena nanti habis ini juga kita kan kirimkan sertifikat untuk Bapak Ibu. Jadi sekalian mungkin sekalian kalau nggak ada pertanyaan ataupun mau nanti dulu untuk ke teknisnya nanyanya, mungkin nanti bisa di daftar hadir dulu ya untuk diisi. Linknya udah dikirimkan oleh tim kami di chat Zoom ya Bapak Ibu. Baik, saya udah mulai masuk nih ke portalnya. Boleh lah dilanjut lagi Mas Rehan. Saya kembalikan. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa saya lanjut ya untuk penjelasannya. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan ya, mungkin Mas Hadi, mungkin nanti dari teman-teman KSMI Kediri, Pak Muzaki, terus habis itu Mbak Rina, Pak Soekarta, mungkin bisa raise hand ya, atau mungkin bisa apa di kolom chat ya. Nanti akan saya jawab pertanyaannya seperti itu. Nah,
Di sini Bapak Ibu juga bisa coba ya untuk aplikasinya sudah di-share ya di via WhatsApp dari tim Sakti itu di pelatihan.icoop.id/apps. Nah, ini adalah aplikasi apa namanya penunjang di operasional dan keuangan koperasi yang mana nantinya si pelatihan ini akan berubah ya Bapak Ibu, ini bukan pelatihan nanti di sini ya, tetapi jadi nama koperasi Bapak Ibu seperti itu. Nah, kayak tadi ya, mungkin kayak teman-teman dari Kediri nih, KSMI, nanti di situ KSMI Kediri.icoop.id seperti itu ya. Jadi nanti jadi kami setupkan aplikasi atas kepemilikan koperasi teman-teman masing-masing kalau sudah bermitra dengan kami seperti itu. Nah, di sini ada pilihan kantor ya Bapak Ibu. Nah, di pilihan kantor ini bisa disesuaikan si pengelolanya itu ada di apa buat mengelola kantor pusat, mungkin apa namanya kayak data anggota, simpanan dan lain sebagainya atau yang seperti itunya ada di kantor cabang bila nanti apa namanya koperasi itu memiliki beberapa cabang ya gitu. Jadi tidak perlu harus semuanya masuk dari satu aplikasi, nanti bisa di apa namanya bagi-bagi gitu ya. Mungkin nanti di koperasi A dia punya cabang A, B, C, D gitu ya. Nanti di sini bisa 001-nya kantor pusat A-nya. Lalu habis itu di bawahnya ada 002 kantor cabang B, 003 kantor cabang C seperti itu. Dan apabila unit waserdanya ingin dipisah untuk pelaporannya bisa seperti ini ya. Di sini ada 003 unit waserda atau toko ya, seperti itu. Nah, baik, kita udah masuk nih ke aplikasinya ya. Di sini ada apa namanya tampilan awal. Nah, di sini ada logo pastinya logo Sakti karena dari pengembang dan di sini juga masih logo Sakti tapi nanti yang di bawah sini bisa diganti jadi logo koperasi seperti itu. Ini hanya contoh ya, makanya dan hanya dari aplikasi pelatihan. Jadi di sini logonya logo Sakti juga seperti itu. Nah, di sini ada beberapa fitur Bapak Ibu untuk administrasi, transaksi, accounting, rasio keuangan, lalu ada pengaturan, laporan, lalu ada skema data jaminan ya untuk koperasi-koperasi simpan pinjam yang menjaminkan saat suatu barang pada saat skema pinjaman, lalu untuk mendata aktiva tetap dan utilitas. Nah, kita masuk ke pengaturan. Bagaimana sih tadi ya? Di awal saya jelaskan, situ ada apa ada skema kantor gitu ya. Nah, di sini bisa diatur untuk kode-kodenya seperti itu. Nah, apabila ingin diedit pun bisa di sini ada icon pensil ya. Bila diklik, nah dia langsung auto di sini kantor cabang kode 002. Nanti kepala cabangnya bila ada ya bisa diisi. Terus ada nomor induknya, lalu alamat kantornya di mana, terus tanda tangan kepala cabang bila dibutuhkan, terus nama kasir utama bila ada skema kasirnya ada banyak orang dan ada pimpinan kasirnya ya, atau mungkin kasirnya hanya satu, seperti itu. Itu udah lengkap ya untuk fiturnya seperti itu untuk skema kantor. Dan lalu untuk apa namanya pembagian usernya untuk para pengelola koperasinya bagaimana gitu ya. Kan itu jadi pertanyaan gitu. Nah, di sini ada manajemen pengguna.
Yang mana di sini untuk pemberi aksesnya seperti itu dari semua fitur-fitur yang ada di sini. Dari administrasi, transaksi, accounting, rasio keuangan, pengaturan dan lain-lain. Nah, di sini bila diberikan akses itu tinggal bisa diberikan logo checklist seperti ini. Nah, apabila ingin di checklist semua bisa langsung pilih semua seperti itu. Tapi itu biasanya super admin ya, mungkin ketua koperasi seperti yang mendapatkan apa namanya akses ke semuanya seperti itu. Nah, di sini untuk di apa namanya akun pelatihan sudah ada beberapa ya untuk pengaturannya sih dari user satu mungkin sampai user sekian gitu ya, sampai user 99 mungkin ya. Nah, limitnya berapa sih? Di sini sampai ke 999. Tapi jarang ya koperasi yang staf koperasinya sampai sebanyak itu seperti itu. Nah, limit dari pemberi aksesnya ini sebanyak 999. Jadi aman ya, seperti itu. Nah, di sini pada saat pengaturan ya, di sini kan nomornya ya, mungkin kosong kosong berapa, nama, habis itu user ID-nya buat di depan tadi, serta password dan berkantor di mana. Kalau hanya koperasinya satu, bisa pilih pusat saja, seperti itu. Kalau dia ternyata kasir untuk Wasarda, bisa unit Wasarda, kan gitu. Nah, di sini juga ada skema level ya, yang mana di situ bisa add, edit, delete, lalu add only, lalu read only. Nah, skema read only itu kami sediakan biasanya untuk pengawas ya. Jadi kan teman-teman pengawas untuk membuat laporan laporan hasil mereka mengawas teman-teman pengurus kan itu bisa lewat aplikasi Sakti online. Dia bisa ngecek nih si apa namanya anggota yang bertambah di tahun ini, terus habis itu ngecek laporan keuangan dan lain sebagainya ya untuk laporan-laporan paling diberikan aksesnya seperti itu untuk pengawas. Nanti yang memberikan aksesnya dari super admin di koperasi, jadi bukan Sakti yang membuatkan ini, yang mengatur-ngaturnya. Jadi mengikuti kebijakan di koperasi seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih pengelolaan anggotanya gitu ya? Bagaimana sih anggota anggota yang mau masuk misalnya datang ke koperasi, Pak, saya ingin mendaftar gitu ya, menjadi anggota koperasi. Nah, nanti admin itu bisa buka menu administrasi. Di situ ada skema fitur anggota dan daftar anggota di sana. Seperti itu. Nah, di sini udah ada beberapa anggota yang sudah masuk ya. Seperti itu. Nah, di sini udah beberapa ada anggota yang masuk dan ini akan ngurut ya. Nah, anggota yang masuk di sini terakhir ada di kode 138 seperti itu. Berarti ini adalah anggota ke 138 di pelatihan.icop.id di koperasi pelatihan ini. Seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada filternya Bapak Ibu. Bila nanti Bapak Ibu ingin mencari nama anggota, selain lewat cari nama anggota di sini, Bapak Ibu juga bisa sesuai jenisnya. Apakah dia anggota biasa, luar biasa, dan lain-lain, lalu unit kerjanya, kantornya, seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk nambahnya? Dari sini ada tambah anggota. Nah, di tambah anggota ini, Bapak Ibu, itu ada kotak-kotak merah yang harus diisi ya, seperti kantor, nih ada list merahnya, lalu unit kerja, habis itu nama lengkap, identitas, dan lain-lain. Di sini email, nomor ponsel, dan password, lalu jenis kelamin. Nah, email dan nomor ponsel ini harus yang aktif, seperti itu. Kenapa sih harus yang aktif? Karena apabila nanti ada masalah ya, mungkin ada kalau yang pernah menggunakan m-banking pasti ada mungkin ada beberapa kendala lupa password dan lain sebagainya. Nah, ini untuk supaya bisa dilakukan pemberian password dan PIN baru seperti itu lewat email. Lalu nomor ponselnya untuk apa? Untuk verifikasi OTP seperti itu. Pada saat nanti masuk ke aplikasi Saktiling, anggota itu harus verifikasi dulu seperti itu. Nanti akan masuk ke kode verifikasinya ke SMS.
Nah, lalu muncul pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk nomor anggotanya bagaimana? Nah, di sini udah ada nomor otomatis ya. Di depan ini ada kode 99, ini kodenya Sakti, di belakangnya ada kode koperasi, nanti Sakti yang memberikan kode koperasinya, seperti itu. Nah, lalu 001 ini apa? Anggota tersebut berkantor di mana? Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia berkantor di kantor cabang, dia langsung berubah jadi 002. Seperti itu. Nah, lalu jenis anggotanya, apakah dia anggota biasa atau luar biasa? Misalnya luar biasa, itu akan berubah jadi satu, seperti itu. Dan lalu dua kotak belakangnya adalah nomor yang akan selalu ngurut dari anggota sebelumnya, seperti itu. Jadi by system. Nah, di sini juga sudah lengkap ya, ada data apa usaha atau pekerjaan, data ahli waris, lalu ada realisasi keluarga selain data diri ya, terus data lain-lain dan informasi tambahan. Misalnya Bapak Ibu koperasinya adalah koperasi karyawan gitu ya atau koperasi kedinasan, ada yang skemanya payroll atau potong gaji. Nah, kami sudah dilengkapi fitur tersebut seperti itu. Dan di sini juga ada bila dibutuhkan foto anggota bisa diupload atau skema webcam atau tanda tangannya bisa diupload atau signature page lewat sini seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu untuk apa namanya skema daftar anggotanya. Nanti pada saat sudah disimpan itu akan masuk ke sini ya. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada skema apa namanya produk ya untuk pinjaman dan simpanan di sini. Itu bisa diatur. Jadinya bisa menyesuaikan dengan kebijakan di sana. Nah, di sini untuk apa namanya contoh simpanan pokok ya. Ini bisa diedit sesuai dengan nilai setoran yang dilakukan diterapkan di koperasi sesuai kebijakannya. Begitupun yang lain. Seperti itu. Nah, kita juga sudah apa namanya dilengkapi oleh simpanan harian, lalu juga skema simpanan berjangka dan deposito. Bila koperasi nanti ingin menerapkan seperti itu ya. Nah, di sini juga ada skema pinjaman. Nah, untuk di pelatihan ini hanya ada pinjaman umum barang ya, seperti itu. Nah, nantinya di sini bisa disesuaikan Bapak Ibu. Nanti mungkin kodenya apa, produknya misalnya pinjaman kebutuhan sekolah atau apa pinjaman pendidikan gitu ya, ditambahin dan lain-lain ya. Mengikuti produk pinjaman yang ada di koperasi seperti itu. Nah, lalu pada saat anggota ini bertransaksi langsung koperasi bagaimana ya kan produknya sudah disetting nih. Sudah ada simpanannya, sudah ada pinjamannya gitu ya. Nah, berarti kan kita lanjut ke transaksi gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada skema setoran dan tarikan. Nah, misalnya kita cari nama anggotanya. Nah, misalnya Pak Asep ya. Pada saat dicari kan tadi kita klik 4 huruf Asep langsung muncul ya. Dia anggota dengan nomor anggota 064 seperti itu. Nah, ini transaksinya apakah anggota tersebut bayar ke kas koperasi atau via bank seperti itu. Misalnya via bank, jadi bisa diklik di sini Bank Mandiri misalnya ya. Nah, di sini beliau melakukan setoran wajib ya yang tertunggak. Nah, di sini juga muncul nih tunggakan bila ada tunggakan seperti itu. Disetor, oke. Nah, tunggakannya hilang ya. Nah, muncul ke angka settingan di produk modal tadi, yaitu simpanan wajibnya. Karena di koperasi pelatihan ini disetting simpanan wajibnya apa namanya langsung 75.000, jadi di sini langsung muncul 75.000 seperti itu. Nah, kalau simpanan sukarela kan biasanya anggota tuh bebas ya untuk mau nyimpennya berapa. Misalnya anggota
simpan 200.000, kita store. Nah, di sini bisa dicoba untuk cetak slipnya seperti itu. Nah, di sini ada atas nama anggota Pak Asep, lalu dia berkantor apa dia anggota di kantor cabang ya, masuk ke unit kerja kelompok 5, dia melakukan transaksi sebesar 220, membayar tunggakan simpanan wajib 20.000, lalu simpanan sukarelanya 200, seperti itu ya. Jadi untuk slip-slip uang masuk tuh, misalnya anggota meminta, ini bisa diberikan. Nah, di sini bisa cetak sekarang atau terkadang beberapa koperasi skemanya di screenshot ya. Screenshot dikirim ke WhatsApp-nya si anggota. Seperti itu. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa cetak buku ya. Nah, di sini pada saat anggota tersebut yang masuk pada tanggal 10 Januari 2024, saldo awalnya kosong. Nah, di sini transaksi tahu ya, saldonya nih udah terkumpul 1.485.000 seperti itu. Jadi anggota bisa ngecek ya untuk cetak bukunya, bisa minta ke koperasi. Langsung by system dibuatkan bila ingin cetak buku. Nah, mungkin sampai ke transaksi Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Oke, mungkin belum ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, kita masuk nih. Lalu pada saat anggota tersebut sudah melakukan transaksi gitu ya di aplikasi itu, bener nggak sih tadi yang dijelaskan? Apakah transaksi tersebut langsung real time tercatat gitu ya di di jurnal keuangan koperasi gitu. Nah, kita masuk ke accounting. Sini sudah masuk ya untuk transaksi si Pak Asep tadi untuk apa namanya melakukan simpanan wajib dan simpanan sukarela seperti itu. Nah, lalu gimana nih kalau pada saat si seorang accounting selain skema setoran atau tarikannya anggota gitu ya untuk melakukan jurnal seperti koperasi ini ada kegiatan RAT nih harus ada pencatatan gitu ya uang keluar. Nah, di sini ada jurnal apa tambah jurnal bisa diklik, bisa dicoba juga ya sambil dicoba Bapak Ibu yang sudah diberikan aksesnya. Nah, di sini uang keluar misalnya seperti itu. Keterangan di sini untuk apa seperti itu yang mungkin untuk biaya-biaya koperasi misalnya, pembiayaan misalnya ya. Nah, di sini sudah tercatat ya langsung pada saat dijurnalkan ini skema pembayaran listrik ya, berarti kan biaya operasional koperasi untuk menjalankan apa namanya aktivitas di sana seperti itu untuk menunjang kegiatan di koperasi. Nah, jurnalnya seperti itu. Jadinya skema tambah jurnal seperti itu. Nah, jurnal tersebut apakah langsung masuk? Nah, itu pasti ya. Nanti akan langsung auto jurnal ke apa namanya neraca ataupun si laba ruginya seperti itu. Nah, mungkin bisa dicoba
coba di sini ada di fitur accounting ada neraca ya. Misalnya dicari per tanggal 5 sekarang nih bulan 10. Nah, ini untuk apa namanya? Si neracanya seperti itu. Begitupun yang gabungannya ya untuk neraca saldo itu sudah ada fitur periodik apalagi udah ada apa namanya? Skema ini ya, skema pelaporan yang per periodik seperti itu. Nah, di aplikasi Sakti itu udah langsung di sininya bisa di apa namanya atur untuk periodenya. Apalagi kan di dinas sekarang ada wacana untuk pelaporannya per 3 bulan ya. Di Sakti sudah bisa seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk laporan-laporannya gitu ya? Nah, di sini ada untuk laporan anggota, misalnya anggota yang terdaftar ya. Nah, ini bisa dinonaktifkan dan juga bisa skema periodik seperti itu. Dan di sini juga udah ada filter-filternya ya. Bila koperasi membutuhkan data anggota seperti itu. Apalagi pengawas nih, bisa saja di sininya apa periode bulan ini gitu ya atau tahun ini dia yang dicarinya seperti itu. Atau mungkin dari periode awal. Nah, seperti itu. Dan apa namanya di koperasi juga apabila nanti nerapin aplikasi Sakti ya di sini juga bisa mengecek nih untuk apa namanya untuk skema si perbandingan ya untuk perbandingan antara dari di neraca dan di KSP anggota di data anggota seperti itu. Nah, di sini sebelumnya pas lagi mungkin pelatihan ya nyoba pelatihan di sini dicoba nih untuk apa namanya disalahin ya. Di sini ya selisih 100 seperti itu. Nah, kalau misalnya apa namanya pusing ya Bapak Ibu pada saat di koperasi kan kadang-kadang untuk nyari selisih itu pusing ya. Nah, kalau di aplikasi Sakti ini sudah terbantu nih untuk nyari selisihnya. Jadi terlihat oh selisihnya di sini nih 100.000 antara KSPA dan Raca. Ini sengaja nggak dibenerin ya karena biar terlihat gitu. Oh, salahnya di sini. Seperti itu. Karena ini juga aplikasi pelatihan ya. Kalau udah di aplikasi utama seperti itu yang di apa namanya nanti teman-teman koperasi sudah bermitra dengan Sakti, pada saat nanti ada selisih itu bisa kalau misalnya masih bingung gitu ya bisa nanti berkoordinasi dengan tim Sakti. Di mana sih gitu selisihnya gitu ya. Kami mungkin bisa bantu seperti itu. Misalnya di neraca dan di KSPA-nya gitu ya data simpanan anggota itu selisih seperti itu dan produknya juga ini kan saya tidak difilter ya. Nah, kalau misalnya difilter per apa namanya simpanan itu juga bisa seperti itu dan pinjaman itu. Nah, untuk apa namanya penjelasan dari Sakti Online seperti itu Bapak Ibu mungkin ada yang ingin tanyakan ya. Apalagi kan di sini apa namanya fitur-fiturnya juga sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, apalagi mungkin dengan adanya si ini ya apa namanya sistem baru ya si apa namanya fitur baru perbandingan saldo dan neraca dari sisi koperasi pun terbantu gitu ya untuk nyari selisih-selisih nih yang kadang-kadang membuat terhambat pada saat menuju RAT gitu ya. Seperti itu untuk membuat laporan keuangan. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Erliandi ya untuk saya menyiapkan materi selanjutnya. Seperti itu.
Baik, terima kasih Mas Rehan. Luar biasa banget ya tadi untuk pengenalan sakti online ya. Tapi ada satu lagi nanti setelah ini ya. Cuman kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun kepo lagi gitu, boleh tanya-tanya langsung Bapak Ibu. Dan juga jangan nggak bosan-bosannya untuk mengisi daftar isi ya Bapak Ibu ya. Karena nanti akan dikasih sertifikat juga. Jadi sayang aja gitu kalau nggak dapat sertifikat karena nggak ngisi daftar isi gitu. Baik, sekalian nunggu Mas Rehan mempersiapkan ke selanjutnya untuk Saktiling. Nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu gitu, mau nanya, mau apa gitu. Oh, sudah nih kayaknya sudah Mas Rehan juga udah siap ini. Baik, nggak perlu waktu lama, saya kembalikan lagi ke Mas Rehan ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Erni untuk waktunya ya, untuk mungkin ini pengenalan apa namanya aplikasi anggotanya ya, yang tadi mungkin Pak Jaki juga tanya ya, Pak Muzaki ya tadi nanya ya, perihal bagaimana sih anggota itu bisa ngecek gitu ya untuk rekening mereka gitu. Gimana sih anggota tuh bisa mendapatkan kepercayaan lebih nih pada saat nyimpen di koperasi gitu ya. Endingnya jadi nilai kepuasan gitu. Nanti bisa di apa jadikan nilai kepuasan anggota terhadap koperasi gitu ya. Nah, di sini ada aplikasi Saktiling. Nah, di sini ada tiga pilihan ya Bapak Ibu. Bisa registrasi, bisa aktivasi, lalu masuk. Lalu ketiga ini punya fungsi yang masing-masing ya. Registrasi itu untuk anggota apa calon anggota baru yang ingin menjadi anggota seperti itu supaya teman-teman koperasi tidak perlu harus ngisi data diri mereka kayak tadi tuh di aplikasi Sakti Online biar langsung masuk. Jadi anggota ya udah bisa diarahkan untuk apa namanya teman-teman yang baru mendaftar di koperasi bisa download aplikasi Saktiling lalu registrasi di sana ya untuk pendaftaran anggotanya. Seperti itu. Nanti bisa pilih menu registrasi seperti itu. Nah, di sini nanti dipilih untuk koperasi Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini banyak ya koperasi-koperasi di seluruh Indonesia dan beberapa koperasi di Timor Leste yang menggunakan aplikasi Saktiling seperti itu. Nah, dan nah kalau misalnya ngeklik apa namanya pilih kantor tapi koperasinya belum dipilih, itu akan muncul seperti ini. Jadi harus dipilih si kantor apa si koperasinya terlebih dahulu. Nah, kalau ingin mencoba Bapak Ibu bisa nih mencoba di yang Sakti Digital Co-op Strip Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat-lihat ya aplikasi Sakti Online tuh apa namanya seperti apa gitu ya. Bagaimana sih isinya gitu, bagaimana sih kita bisa ngeceknya menunya apa aja gitu ya. Bapak Ibu bisa coba download habis itu registrasi ke Sakti Digital Co-op Strip Indonesia. Nanti bila sudah registrasi bisa konfirmasi ya ke kontak apa admin Sakti yang menghubungi Bapak Ibu untuk ikut kegiatan ini seperti itu. Nah, pada saat sudah dipilih di sini bisa diklik baru pengguna teknologi user seperti itu. Nah, lalu sisanya mengisi data diri. Nah, lalu untuk apa namanya anggota yang sudah terdaftar bagaimana gitu kan yang nanti dibantu oleh tim Sakti untuk dimigrasikan gitu ya. Anggota-anggota yang sekarang udah ada di koperasi gitu. Nanti kan dibantu ya oleh kami untuk migrasi ke aplikasinya. Nah, itu pilih menu aktivasi. Jadinya mereka mengisi data diri untuk di aplikasi Saktiling ini, jadi nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor ponsel. Nah, nomor ponsel ini yang penting untuk ngikat ya. Jadi kayak ya mungkin sama kayak e-wallet lain, kayak Dana OVO yang ngikatnya ke nomor ponsel gitu. Email, nomor referensi bila dibutuhkan, lalu foto. Fotonya foto KTP ya, seperti itu. Jadi biar data ini masuk ke teman-teman di koperasi. Seperti itu. Lalu dikirim, nanti akan muncul si menu yang kayak di registrasi kayak gini. Pilih koperasinya. Seperti itu. Kenapa harus milih koperasi lagi? Supaya mancing langsung masuk. Bedanya registrasi sama aktivasi, kalau aktivasi, anggota tuh langsung bisa pakai.
aplikasinya kalau aktivasi ya. Kalau registrasi itu calon anggota harus menunggu approval dari koperasi. Seperti itu. Mungkin nanti pada saat teman-teman koperasi berminat dengan Sakti akan kami arahkan ya bagaimana sih approval calon anggota lewat aplikasi Saktiling seperti itu. Supaya anggota apa calon anggota itu menjadi anggota dan bisa menggunakan aplikasi Saktilingnya. Lalu untuk masuk itu apa gitu ya? Nah, yang masuk ini apabila si anggota sudah memiliki aplikasi apa sudah terdaftar di fiturnya Saktiling dashboard si koperasi. Seperti saya ya udah masuk ya. Jadi saya pilihnya masuk seperti itu. Nah, di sini apa namanya akan untuk regisnya itu pakai nomor ponsel seperti itu ya sama ya kayak yang e-wallet ya. Pasti ngikatnya ke nomor ponsel yang tadi didaftarkan seperti itu. Dan lalu bisa mengisi sandi. Nah, nanti pada saat muncul seperti ini ya. Nah, ini mungkin bertepatan dengan Hari Tentara Nasional ya. Makanya di sini muncul pop-up ya untuk selamat memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia tanggal 5 Oktober. Jadi acara ini bertepatan dengan Hari Tentara Nasional. Nah, pada saat pop-up itu disilang, muncul aplikasi dashboard aplikasi si Saktiling untuk anggota. Di sini Muhammad Helen Firdaus terdaftar di CU Mandiri, Probolinggo. Nah, mungkin untuk apa namanya ada ya untuk tadi kan pada saat dijelaskan kantor kantor Sakti itu ada di mana saja, ada di Bogor, lalu di Bandung, lalu di Probolinggo. Akan tetapi walaupun saya beranggota di koperasi yang di Probolinggo, saya berkantor di kantor Sakti yang di Bandung. Nah, itulah keunggulan dari digitalisasi ya untuk koperasi seperti itu. Apabila koperasi sudah digitalisasi, walaupun anggotanya jauh, dia akan terhubung lewat aplikasi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada berbagi, ada mitraku, lalu store, riwayat, tagihan, lalu beberapa skema PPOB, beli pulsa, paket data, token listrik, dan lain-lain. Dan ada skema pinjaman ya. Di sini ada pinjaman untuk anggota melakukan pengajuan pinjaman. Seperti itu. Jadi tidak perlu nih anggota datang jauh-jauh dari rumah ke kantor untuk pengajuan pinjaman. Jadi cukup dari rumah, cukup dari gadget mereka seperti itu. Dan menunggu apa namanya approval dari koperasi apakah pinjaman mereka disetujui atau tidak. Seperti itu. Dan di bawah itu ada skema mutasi, ada untuk scan barcode QR Sakti, lalu ada rekening dan pengaturan. Rekening ini untuk ngecek rekeningnya anggota lalu pengaturan. Nah, di menu pengaturan sini ada profil, lalu ada apa namanya nomor favorit ya bila si anggota ini sering beli pulsa atau mungkin si token listrik gitu ya, nomor tersebut bisa dijadikan nomor favorit, jadi tidak perlu harus diketik-ketik lagi. Nah, di sini juga ada fitur ganti koperasi seperti itu. Apabila si anggota tersebut menjadi anggota di dua koperasi yang bermitra dengan Sakti, seperti itu. Nah, lalu untuk keamanannya sini ada ubah PIN, ada ubah sandi. Jadi pada saat nanti anggota masuk, aktivasi itu bisa diarahkan untuk ubah PIN ataupun ubah sandi. Seperti itu. Di bawahnya sih kotak bantuan ya, ini akan diisi oleh koperasi. Nah, makanya di sini bukan kontaknya Sakti ya, kontaknya koperasi. Itu bisa diedit di Saktiling dashboard. Seperti itu. Kebijakan, lalu kebijakan privasi dan lain-lain. Dan ini Saktiling sudah di versi 2.056 ya, sini tentang Sakti. Nah, di sini yang dari Sakti hanya yang paling bawah ya tentang Saktilingnya saja seperti itu. Nah, lalu untuk apa namanya?
gimana sih tadi ya pertanyaannya dari Pak Muzaki ya? Apa namanya, si anggota tuh bisa ngecek rekeningnya seperti itu. Nah, di sini anggota bisa ngecek ya si simpanan pokok mereka, simpanan wajib dan lain-lain. Nah, sini saya sebagai anggota koperasi di sini simpanan wajibnya tertunggak ya tuh, tunggakan per hari ini. Jadi hari ini aku masih nunggak bayar simpanan wajib gitu. Dan anggota bisa ngecek hal tersebut. Aku nunggak untuk bayar simpanan wajib bulan ini 25.000 seperti itu. Nah, ini bisa dicek. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu berbagi berbagi ke rekeningku, berbagi sama anggota. Kalau berbagi ke antar koperasi masih kita usahakan ya, fiturnya sudah ada tapi izinnya. Nah, kita lagi mengusahakan perihal izin. Karena kan ini berbeda koperasi ya. Berarti kan skemanya harus ada izin dari Bank Indonesia walaupun kita hanya menyediakan aplikasinya. Teman-teman koperasi yang menggunakannya gitu. Jadi kami lagi mengurus izinnya biar antar koperasi yang bermitra dengan Sakti bisa bertransaksi seperti itu. Dan di sini juga ada berbagi melalui kanal bank. Apabila si anggota dari rekening ponselnya atau dompet digitalnya ingin mentransfer seperti itu. Nah, di sini ada beberapa bank skala nasional ya, Bank Mandiri, BCA dan lain-lain seperti itu. Lalu di sini ada berbagi rekeningku untuk perpindah bukuan. Jadi sesama rekening anggota tersebut misalnya dari saya ya dari dompet digital saya untuk melakukan pembayaran simpanan wajib yang tadi tertunggak ya seperti itu. Nah, proses. Maaf Mas tanya. Ah, tanya Pak. Oke, Pak Muzaki. Jadi ini eh, untuk punya saldo digital tuh nanti ini ya eh, bukan menjadi saldo di koperasi ya, tapi kok saldo digitalnya Sakti ya. Untuk rekening ponsel ya Pak ya berarti ya. Iya, rekening ponsel. Nah, rekening ponsel tuh endingnya di koperasi Pak. Jadi di sini ada skema store ya. Jadi anggota tuh bisa bayar langsung ke koperasi, bisa lewat menu store di sini. Nah, kalau ini jadinya ke rekening penampungnya Sakti tapi atas nama koperasi seperti itu. Jadi nanti ada skema down payment ya. Nah, itu tercatat dari koperasi. Kalau misalnya nanti koperasi sudah bermitra dengan Sakti, Bapak Ibu bisa ngecek nih, ada dana mengendap gak ya di down payment Sakti seperti itu di QR-nya Sakti. Lewat Saktilink dashboard ya, dashboardnya si aplikasi ini Pak, gitu. Untuk ngecek transaksi yang ada di Saktilink. Apakah anggota ada yang store nih lewat Bank BNI, BRI atau ATM bersama atau mungkin lewat Alfa seperti itu untuk ngisi si rekening ponselnya ini gitu ya. Nah, tadi terpotong ya, tadi 40.000 sekian jadi 22.000 untuk si dananya. Atau mungkin bisa lewat kiris. Nah, jadi si anggota tersebut mau ngisinya jadi tidak diatur ya di sini tinggal diisi biar dapat si apa namanya generat kirisnya untuk virtual account seperti itu. Paling kayak gitu Pak Mujaki. Iya Pak. Jadi yang tertera 22.664 ini adalah saldo di koperasi ya. Iya, tetap dari sisi anggota mah itu di koperasi, tapi apakah itu anggota langsung bayar ke koperasi ke kantor gitu ya, atau mungkin Pak ini saya transfer via bank ke banknya koperasi, tolong isiin rekening ponsel saya ya, gitu ya. Kan Pak anggota yang seperti itu. Oh Ada gitu. yang lewat store tadi dua tadi kiris atau store Iya, seperti iya. itu. Nah itu tapi nanti apa namanya teman-teman koperasi harus cek di Saktiling dashboardnya. Ah, Gitu. berarti harus konfirmasi ya ketika mau isi dompet sakti Kalau linknya ya. lewat kiri sih nggak usah konfirmasi ya Pak. Iya. Jadi paling adminnya aja yang ngecek berkala si Saktiling Oh, dashboardnya. Tapi kalau dianya untuk menyetujui gitu aja ya berarti. itu auto masuk Pak. Kalau Atau masuk ya. simpan, iya. Kalau Hmm. itu mah.
Jadi nggak usah di approval. Jadi biar anggota pun nggak merasa ini kok uangku nggak Nah, jeda. masuk-masuk gitu. Iya. Ya, langsung masuk kalau skemanya QRIS atau store. Nah, tapi kalau misalnya dianya transfer ke bank koperasi, berarti kan baru ada approval seperti itu. Dianya konfirmasi ke koperasi, sama koperasi ditransaksikan kan gitu, disetorkan. Seperti itu, Pak. Nah, cukup menjawab Pak Muzaki? Cukup, Pak. Oke. Mungkin saya lanjut ya. Nah, di sini ada skema mutasi seperti itu. Nah, contohnya di simpanan ya, simpanan wajib misalnya. Per bulan ini, Oktober, pilih, tampilkan. Nah, di sini apa namanya muncul ya, tadi aku melakukan pembayaran sebesar 25.000 untuk pembayaran rekening apa pembayaran simpanan wajib ya dari rekening ponsel. Nah, lalu di bawah ini ada apa ya? Nih, ada setoran simpanan wajib ya. Di sini lalu di bawah di atasnya ada core gitu. Nah, berarti dari tim koperasi ada kesalahan catat seperti itu. Saya sebagai anggota nih bisa ngecek gitu bahwa di sini ada salah catat dari koperasi dan dikoreksi, ditarik lagi salah catatnya, lalu dipindahkan seperti itu. Nah, begitupun yang si simpanan hariannya gitu, itu bisa dicek. Nah, salah catatnya kemana? Berarti kan dia salah masuk kandang tuh, salah masuk rekening ya, yang harusnya masuk ke simpanan harian dia malah masuk ke simpanan wajib. Nah, itu dikoreksi dimasukkan ke simpanan wajib. Jadi anggota juga harus tahu gitu. Di sininya harus masuk lagi. Si salah catat itu harus transaksikan ulang seperti itu. Nah, kayaknya dari sisi koperasi yang tempatku jadi anggota itu ada tadi salah catat ya, makanya ada kode koreksi di situ core. Nah, di sistem itu terbaca ya, Bapak Ibu ada apa? Admin operasi itu melakukan transaksi yang salah seperti itu. Makanya ada salah catat, di situ ada koreksi. Nah, di sini ada skema pinjaman. Nah, skema pinjaman juga itu anggota bisa melakukan simulasi ya untuk apa namanya sih pinjamannya seperti itu. Nah, misalnya anggota meminjam 2 juta akan dilunaskan dalam jangka waktu 1 tahun ya, atau 12 kali angsuran, 12 bulan. Nah, jadi anggota tuh bisa ini Pak, Bu, bisa merencanakan ya untuk rencana skema pinjamannya seperti itu. Nah, di sini kan apa namanya produknya simpanan umum, jen- lalu apa namanya si jasanya ini jasa yang diatur oleh koperasi ya 24% per tahun atau berarti 2% per bulan seperti itu dan di sini juga ada jenisnya menurun gitu ya. Jadi jasanya itu menurun. Nah, di aplikasi Sakti bukan hanya bisa menurun ya, itu bisa flat, bisa anuitas seperti itu. Nah, lalu setelah mendapatkan simulasinya baru bisa melakukan pengajuan seperti itu. Nah, ini bisa anggota isi nominalnya berapa, jangka waktunya berapa, tujuan pinjamannya apa, jaminan bila ada, lalu misalnya dibutuhkan pendapatan saat ini, misalnya sudah menikah, pasangannya juga kerja, pendapatan pasangan dan lain-lain. Ini untuk data aja sih Pak ya, Bu, seperti itu. Lalu diajukan. Kenapa sih di sini nggak muncul ya si produk pinjaman apa yang ingin dipinjam gitu, mungkin pinjaman pendidikan atau pinjaman umum gitu. Nah itu masuk ke tujuan pinjaman seperti itu. Nanti anggota masukin di sini tujuan pinjamannya untuk apa gitu. Ya, seperti itu. Nah, aplikasi Saktiling juga bisa menjadi media iklan untuk koperasi beserta anggota. Nah, di sini ya, di sini juga ada apa namanya informasi promo spesial ya. Di sini bisa bergerak seperti ini, seperti itu, dan kita juga bisa geser-geser. Nah, ini bisa menjadi salah satu apa namanya info
dari apa namanya teman-teman koperasi ke anggota. Oh, ada produk apa aja sih di koperasi seperti itu. Jadi bisa media iklan. Lalu media iklan anggota bagaimana gitu. Nah, misalnya ada anggota yang memiliki UMKM gitu ya, biar mungkin sama anggota dia bisa tahu ya, oh di koperasi A anggota-anggotanya punya bisnis apa aja gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan fitur Mitraku seperti itu. Nah, di sini udah langsung masuk ke WhatsApp ya. Kalau misalnya si settingan WhatsApp-nya apa dimasukkan si kontak WhatsApp-nya seperti itu. Jadi nanti misalnya ada anggota A yang berbisnis makanan misalnya, lalu anggota C pengen membelinya gitu. Nah, itu bisa buka aja langsung ke Mitraku, dicari produknya apa, diklik di situ untuk menghubungi si anggota A gitu ya. Seperti itu. Mungkin cukup ya untuk pengenalan aplikasi anggota nih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, kita mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab nih Mas R. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Apabila ada salah-salah kata ya Bapak Ibu, mungkin saya minta maaf gitu ya untuk penjelasan sebelumnya. Kan tetapi mudah-mudahan ilmu ini bisa jadi ilmu bermanfaat ya. Karena ilmu bermanfaat adalah suatu ilmu yang dipraktekkan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Karena kan tadi sudah didapatkan link pelatihannya, itu bisa Bapak Ibu coba-coba seperti itu. Dan baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Rehan. Tadi sangat menarik sekali ya tadi ya dari penjelasan pemaparan Saktilingnya ya. Banyak banget kemudahan untuk anggota koperasinya di aplikasi Saktiling. Baik, sebelum kita beres dengan workshop, apakah mau ditanyain dulu pertanyaan gitu, Bapak Ibu? Bisa ada yang kepo atau mau pengen tahu lebih soal Saktiling, silakan gitu. Tadi Pak Muzakit yang nanya tuh ya, cuman mungkin yang lain bisa ada yang mau nanya gitu, boleh silakan. Ataupun nanti misalnya malu buat ngomong langsung via chat Zoom juga boleh. Nanti akan saya sampaikan. Baik, sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi ya. Semoga tadi juga udah bermanfaat juga tadi pemaparannya untuk Bapak Ibu juga dan untuk kita semua yang ada di sini. Mungkin jangan mau ingetin lagi, jangan lupa untuk daftar isi ya Bapak Ibu. Daftar isi untuk sertifikat. Jadi sangat disayangkan kalau nggak ada sertifikatnya gitu kan kalau nggak ngisi kan dikasih gitu. Untuk mengetahui aktivitas kita juga bisa cek di IG, Facebook sama YouTube di sakti.center ya. Nah, dan juga bisa dikirimkan nanti lalu di tim kami di chat Zoom ya untuk media sosial kita. Baik, untuk sekali lagi terima kasih untuk Mas Rehan. Kayaknya udah nggak ada lagi ya untuk nanya. Jadi saya cukupkan saja untuk pertanyaan hari ini. Terima kasih juga untuk buat Mas Rehan atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Semoga yang Bapak Ibu yang sudah hadir di sini udah bisa ngambil intisari yang sudah diberikan oleh Mas Rehan dan juga lebih mengetahui tentang aplikasi kita yaitu Sakti Online dan Sakti Linknya dan Bapak Ibu tetap dapat mengakses link dan user pelatihan aplikasi Sakti yang sudah diberikan tadi untuk 1 bulan ke depan. Apabila Bapak Ibu memerlukan penjelasan ataupun diskusi lebih lanjut terkait aplikasi digital Sakti, pengurus dan pengelola koperasi yang lain bisa untuk ngisi link ataupun menghubungi kita untuk diagendakan jadwal khusus itu gratis ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau pengen Anda misalnya kurang dari sini ataupun malu, jadi kita akan sediakan waktu Zoom khusus untuk sosialisasi kembali tentang aplikasi kita ke koperasi Bapak Ibu, bisa offline ataupun kalau yang di Bandung mungkin kita bisa samperin juga sekalian silaturahmi. Walaupun di luar kota mungkin kita bisa via Zoom. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, eh
untuk jangan lupa juga ya Bapak Ibu, kita juga ada promosi buku ya. Oh ini udah ada gak? Udah ada videonya, fotonya. Nah ini kita ada buku juga promo sakti ya Bapak Ibu. Di linknya itu di s.id/buku koperasi. Nanti mungkin bisa di chat di chat Zoom ya Bapak Ibu. Tim kami akan mengirimkan. Itu ada diskon khusus dan eksklusif 10% untuk Bapak Ibu. Baik, untuk pun selanjutnya juga, kalau Bapak Ibu berkenan juga bisa mengundang tim kita, tim Sakti, di acara RAT, dan juga bisa menghubungi kami via WhatsApp. Kami siap untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi kami. Jadi jangan ragu ataupun jangan sungkan, kalau mau mengundang kami boleh bisa via chat-chat aja ke kita ya Bapak Ibu. Baik, sebelum acara kita selesai, bahkan bosan-bosannya Eliandi di sini untuk menginfokan terus mengisi daftar hadirnya karena kita akan memberikan sertifikat setelah acara ini beres, Bapak Ibu. Jadi sangat disayangkan kalau tidak mengisi daftar hadir, maksudnya agar bisa kita mengirimkan sertifikat ke Bapak Ibu sendiri. Juga untuk media sosial kita, saya ulangi lagi, ada di Facebook, Instagram, maupun di YouTube ya Bapak Ibu dengan usernya sakti.center. Jadi nanti bisa kepoin juga aktivitas kita ataupun kegiatan kita di media sosial kita ya Bapak Ibu, atau pengen bisa lebih dekat dengan kita lewat media sosial via DM-an boleh, nanti kita balas juga Bu, Bapak Ibu. Baik, Alhamdulillah waktu tidak terasa ya Bapak Ibu ya, kegiatan akan segera selesai. Semoga dari penyampaian materi dari Mas Rehan bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu memiliki gambaran mengenai aplikasi kami ya seperti Sakti. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung kegiatan ini di workshop Sakti Center ini yang ke-19. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan, workshop, ataupun BBS selanjutnya. Saya Erliandi Cahaya Pratama mewakili tim Sakti serta rekan saya Mas Rehan. Kami mohon maaf bila ada salah ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.